Selamat datang di arah baru, sebuah ruang yang tak terburu-buru, di mana kita boleh berhenti sejenak untuk memikirkan kembali apa arti dari semua yang sedang kita jalani. Di dunia yang bergerak terlalu cepat, di mana pencapaian sering lebih penting dari perasaan, kita kerap lupa satu hal yang paling penting, diri kita sendiri. Di sini kita tidak sedang mencari jawaban yang instan, tidak pula mengejar kesempurnaan semu yang ditawarkan dunia. Kita sedang belajar untuk mengerti bahwa luka bukan kelemahan, bahwa ragu bukan akhir, dan bahwa tenang adalah kekuatan. Stoikisme mengajarkan kita satu hal penting, bahwa yang bisa kita kendalikan bukan dunia di luar, melainkan reaksi kita terhadapnya. Kita tidak bisa memilih takdir, tapi kita bisa memilih sikap. Dan mungkin disitulah arah baru itu dimulai. Bukan dari hal besar, tapi dari satu keputusan kecil untuk bersikap lebih bijak terhadap hidup ini. Selamat mendengarkan, dan selamat kembali ke arah yang lebih jujur, arah yang lebih dalam, arah baru. Kita sering duduk diam berharap akan datang sebuah momen ajaib, sebuah ilham, sebuah pencerahan, seolah ide akan muncul tiba-tiba, jelas, sempurna, dan langsung bisa dikerjakan tanpa banyak pertanyaan. Seolah inspirasi itu seperti wahyu, datang, minus bentuk akhir, rapi dan tinggal kita eksekusi. Tapi kebenarannya jauh dari itu. Ide seperti kehidupan tidak pernah datang dalam bentuk akhir. Ia datang dalam potongan, dalam ketidakpastian, dalam kebingungan. Kadang ide datang sebagai satu kalimat yang terasa menggantung. Kadang hanya satu perasaan yang mengganggu tidur. Kadang cuma muncul sebagai pertanyaan, bukan jawaban. Dan disinilah kesalahan umum terjadi, kita menolaknya. Karena kita merasa belum lengkap, belum yakin. Kita menunggu ide yang datangnya harus langsung besar, langsung utuh, langsung sukses. Padahal yang besar pun selalu lahir dari yang kecil. Dan yang utuh pun selalu dimulai dari potongan yang berantakan. Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf Stoik, tidak menulis Meditations dari menara tinggi yang tenang. Ia menulis di tengah peperangan, di tengah tekanan, catatan pribadinya yang hari ini dianggap sebagai kitab kebijaksanaan, berasal dari tulisan yang tidak ditujukan untuk siapapun kecuali dirinya sendiri. Dan lihatlah, ide itu tumbuh bukan karena sempurna, tapi karena dibiarkan hidup, berkembang, dan jujur. Dalam hidup, terlalu banyak orang berhenti di pintu awal, karena merasa ide yang mereka miliki belum cukup, belum layak, belum pantas. Padahal ide tidak butuh izin untuk dimulai. Ia hanya butuh keberanian kecil untuk dikerjakan. Meskipun masih berantakan, meskipun belum yakin, kejelasan tidak datang sebelum tindakan. Kita tidak bisa menunggu semuanya masuk akal dulu baru mulai. Justru, dengan mulailah, semuanya perlahan jadi masuk akal. Kita menulis bukan karena sudah tahu akhirnya, tapi karena ingin tahu kita akan dibawa kemana. Kita mencipta bukan karena sudah merasa hebat, tapi karena kita ingin belajar mengenal diri sendiri lebih dalam. Jadi, jangan tunggu ide itu datang dengan segala jawaban, karena ia memang tidak dirancang untuk itu. Ia datang sebagai pintu yang hanya bisa terbuka bila kamu berani mengetuknya. Kita hidup di dunia yang terobsesi dengan hasil akhir. Semua orang ingin menunjukkan versi terbaik dari dirinya. Hasil yang sudah jadi, gambar yang sudah diedit, karya yang sudah dipuji. Tapi jarang sekali ada yang mau jujur soal prosesnya. Tentang berantakannya draft pertama, tentang keraguan yang muncul setiap malam, tentang banyaknya versi yang dibuang sebelum satu pun dipublikasikan. Padahal di sanalah seni dari mencipta. Pada bagian yang belum rapi, belum selesai, dan belum tentu diterima. Ketidaksempurnaan bukanlah aib yang harus disembunyikan, melainkan fondasi awal dari segala yang tumbuh. Karena kalau kita jujur, tidak ada karya besar yang lahir dalam satu waktu. Semua ciptaan hebat yang kita kagumi hari ini, lukisan, buku, musik, bahkan ide besar, lahir dari proses yang penuh revisi, penuh penghapusan, penuh kegagalan. Dan di balik setiap hasil yang kita anggap sempurna,
tersembunyi lembaran-lembaran percobaan yang tak terhitung jumlahnya. Epictetus, seorang filsuf Stoik berkata, "Jangan harap sesuatu yang besar bisa terjadi tanpa latihan keras. Bahkan patung pun dibentuk dari banyak pukulan pahat." Begitu pula kita. Begitu pula ide-ide kita. Jika kamu merasa apa yang kamu hasilkan sekarang masih berantakan, belum cukup bagus, belum sesuai harapan, itu bukan kegagalan. Itu tanda bahwa kamu sedang menciptakan. Karena menciptakan itu berantakan. Karena membangun itu melelahkan. Karena belajar itu tidak pernah instan. Kita hanya melihat hasil akhir orang lain. Buku yang sudah rapi di rak, video yang sudah dipoles, pidato yang sudah mengalir lancar. Tapi kita lupa bahwa semuanya bermula dari draft yang ditulis dengan tangan gemetar, dari ide yang diremehkan, dari kalimat yang bahkan membuat penulisnya sendiri meragukan dirinya. Kita lupa bahwa keraguan itu adalah bagian dari proses. Ketidaksempurnaan itu adalah bagian dari jalan. Bahkan lebih dari itu, ia adalah teman seperjalanan yang setia. Ia datang untuk menguji, bukan untuk menjatuhkan. Ia datang untuk membentuk, bukan menghentikan. Dan dalam banyak kasus, justru karena kita berani melangkah dengan karya yang belum sempurna, kita akhirnya bisa tumbuh. Kita akhirnya bisa melihat. Kita akhirnya bisa menemukan suara kita sendiri. Jadi, jangan takut pada karya yang masih jelek. Jangan malu pada ide yang masih mentah. Jangan mundur hanya karena belum sesuai bayangan. Karena bukan hasil akhir yang menentukan siapa kamu, tapi keberanianmu untuk terus mencipta di tengah ketidaksempurnaan itu sendiri. Berapa banyak ide yang tidak pernah jadi karya, bukan karena tidak bagus, tapi karena kita malu untuk menunjukkannya. Malu karena belum sempurna, malu karena belum seperti milik orang lain, malu karena takut ditertawakan. Kita terlalu sering menilai diri dari standar yang tidak manusiawi, standar yang dibuat oleh dunia yang hanya menunjukkan hasil akhir, tanpa pernah membagikan proses panjang yang menyertainya. Dan disitulah jebakan itu muncul. Kita mulai berpikir bahwa karya kita harus langsung luar biasa, langsung memukau, langsung sempurna di mata orang lain. Padahal kenyataannya, setiap karya besar pun pernah mentah. Pernah jelek, pernah membuat penciptanya sendiri ragu, tapi rasa malu jika tidak dijaga bisa menjadi racun. Ia membisikkan bahwa ide kita tidak layak. Ia meyakinkan kita bahwa lebih baik diam daripada gagal, lebih baik tidak mencoba daripada terlihat bodoh. Dan akhirnya kita berhenti. Kita simpan karya itu dalam folder yang tidak pernah dibuka lagi. Kita kubur potensi yang belum sempat tumbuh. Padahal satu-satunya cara agar karya menjadi lebih baik adalah dengan membiarkannya hidup, membiarkannya muncul meski masih kotor, membiarkannya dibaca meski belum utuh, membiarkannya tumbuh seperti pohon kecil yang baru tumbuh satu helai daun. Filsuf Stoik Seneca pernah berkata, "Kita belajar berjalan dengan berjalan, bukan dengan berdiri diam dan memikirkannya." Begitu juga dengan karya. Kita tidak akan bisa berkembang jika hanya menyimpannya di kepala. Kita butuh mewujudkannya, meski dengan tangan yang gemetar. Dan justru, dengan menunjukkan karya mentah kita, kita sedang belajar menjadi jujur. Kita sedang belajar menerima bahwa proses lebih penting dari pencitraan. Kita sedang melatih keberanian yang tidak dibentuk oleh pujian, tapi oleh kejujuran terhadap diri sendiri. Jadi, jika hari ini kamu sedang membuat sesuatu, dan kamu merasa malu karena belum bagus, belum rapi, belum seperti karya orang lain, ingat ini, setiap karya besar pernah menjadi sesuatu yang kamu sendiri mungkin akan tertawakan. Tapi penciptanya tidak berhenti. Ia terus berjalan, terus membiarkan ide itu berkembang, terus menanam, meski belum ada yang tumbuh. Jangan bunuh potensimu hanya karena malu pada bentuk awalnya. Karena bisa jadi karya mentah yang kamu sembunyikan itu adalah sesuatu yang paling dibutuhkan dunia. Kita sering mengira bahwa agar ide dianggap hebat, maka ia harus rumit, penuh istilah sulit, penuh teori dan struktur yang mengesankan.
Kita mengira kesederhanaan adalah tanda kelemahan, tanda bahwa ide kita belum cukup dalam, belum cukup pintar. Tapi, justru di sanalah kita sering keliru. Ide yang sederhana seringkali adalah yang paling jujur. Karena ia tidak sedang mencoba memukau siapapun. Ia tidak dibungkus dengan hiasan berlebihan. Ia hanya ingin menyampaikan sesuatu dengan tulus apa adanya. Kesederhanaan bukan berarti dangkal. Ia berarti jernih. Ia berarti kita sudah cukup memahami sesuatu hingga kita bisa menjelaskannya dengan cara yang mudah dimengerti. Stoikisme sangat menghargai hal ini. Para filsufnya tidak menulis untuk mempersulit, tapi untuk memurnikan. Marcus Aurelius menulis tentang hidup, kematian, kehilangan, ketakutan. Dalam kalimat-kalimat yang pendek, tapi menampar. Karena kebenaran tidak butuh kata-kata berlapis. Ia cukup hadir dalam bentuk yang bersih. Dan justru karena itu, ia bisa masuk ke dalam hati. Kita kadang lupa bahwa tugas dari sebuah ide bukan untuk membuat orang kagum, tapi untuk membuat orang mengerti. Dan lebih dari itu, untuk membuat orang merasa bahwa mereka tidak sendirian. Coba bayangkan, berapa banyak kalimat sederhana yang pernah kamu baca atau dengar, yang diam-diam mengubah cara kamu memandang dunia. Kalimat seperti "kamu cukup", yang kamu rasakan itu valid. Pelan-pelan saja, tidak rumit, tidak muluk, tapi sampai. Karena ia lahir dari kedalaman, bukan dari keinginan untuk tampil hebat. Dalam proses mencipta, kamu tidak harus membuktikan kepintaranmu. Yang lebih penting adalah ketulusanmu. Apakah yang kamu buat benar-benar kamu rasakan? Apakah yang kamu tulis benar-benar kamu percaya? Karena dunia tidak kekurangan orang pintar, tapi dunia kekurangan keberanian untuk bicara dari hati. Jadi jika hari ini kamu punya ide yang terasa terlalu sederhana, jangan buru-buru menolaknya. Kadang justru disitulah kejujuranmu tersembunyi. Dan ide yang jujur selalu punya cara untuk menemukan jalannya sendiri. Kita sering menyebut diri sedang menunggu waktu yang tepat, sedang mencari ide yang benar-benar bagus. Kita bilang, nanti saja kalau sudah yakin. Atau kalau sudah dapat yang benar-benar kuat. Tapi diam-diam, itu bukan persiapan. Itu penundaan, karena dalam hati kita tahu. Kita bisa mulai sekarang. Kita sudah punya cukup alasan untuk melangkah. Hanya saja kita takut. Kita menyembunyikan rasa takut itu di balik kata belum sempurna. Seolah ide kita belum pantas dijalankan. Padahal yang belum siap bukan idenya, tapi keberanian kita untuk menghadapi prosesnya. Sempurna adalah standar yang terseberesel. Ia tidak pernah benar-benar tercapai, karena semakin kita tunggu, semakin tinggi ekspektasi kita padanya. Dan akhirnya, yang tadinya mungkin cukup untuk dimulai, kita anggap tidak layak sama sekali. Dalam stoikisme, ada prinsip yang sangat relevan di sini. Kita tidak mengendalikan hasil akhir. Yang bisa kita kuasai hanyalah tindakan kita hari ini. Kita bisa mengasah ide, menyempurnakannya, memperdalamnya, tapi semua itu hanya bisa terjadi di tengah perjalanan. Bukan saat kita masih berdiri di garis start. Menunda karena ingin yang terbaik terdengar bijak, tapi seringkali itu hanyalah rasa takut yang menyamar. Takut gagal, takut dinilai, takut kecewa pada diri sendiri. Tapi tanpa sadar, penundaan itu justru membunuh satu hal penting, momentum. Energi yang tadinya ada di awal perlahan memudar. Antusiasme yang tadinya menyala, berubah menjadi alasan yang tak kunjung habis. Padahal ide bukan untuk disimpan sampai sempurna. Ide harus diuji, dibenturkan, direvisi, dijalani, dan kamu tidak akan pernah tahu seberapa besar potensinya kalau kamu hanya diam, menunggu versi ideal yang tak kunjung datang. Maka jika hari ini kamu merasa belum siap, coba tanya ke dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar belum siap atau kamu hanya sedang mencari alasan untuk tidak memulai? Karena mungkin alasanmu menunggu ide yang sempurna adalah cara halus dari rasa takut untuk bertemu dengan dirimu yang sebenarnya. Pernahkah kamu merasa
sudah memikirkan sebuah ide berhari-hari, tapi tetap saja tidak tahu harus mulai dari mana. Kamu duduk, merenung, berpindah dari satu catatan ke catatan lain. Kepalamu penuh, tapi tanganmu diam. Dan makin lama kamu menunggu, makin rumit semuanya terasa. Itulah jebakan yang paling sering tak kita sadari. Kita kira sedang produktif karena sibuk berpikir, padahal yang kita lakukan hanyalah memutar ulang keraguan yang sama, dalam sudut pandang yang berbeda-beda. Kita lupa bahwa ide tidak akan pernah tumbuh. Jika hanya dipikirkan, ia perlu disentuh, diuji, dijalanani. Seperti menyalakan api, kita tidak bisa hanya duduk dan berharap api menyala sendiri. Kita perlu menggesekkan kayu, meniupnya, mencoba lagi. Mungkin beberapa kali gagal, sampai akhirnya bara itu muncul pelan-pelan. Begitu pula dengan ide. Ia tidak langsung membara, tapi ia tumbuh dari gesekan antara niat dan tindakan, antara keberanian dan ketidaktahuan. Seringkali kita baru menemukan bentuk asli dari sebuah ide, bukan saat kita memikirkannya dengan keras, tapi saat kita menuliskannya, mengucapkannya, mencoba memulainya, walau dalam bentuk paling sederhana. Dan di tengah proses itu, sesuatu yang awalnya kabur jadi lebih jelas. Yang awalnya terasa mentah, mulai punya arah. Itulah kenapa banyak seniman besar tidak menunggu inspirasi datang. Mereka tahu, inspirasi adalah hasil samping dari konsistensi. Ia tidak datang dari langit seperti kilatan petir, tapi muncul perlahan dari kerja yang jujur, dari kesediaan untuk hadir setiap hari, meski tidak tahu akan jadi seperti apa. Filsuf Stoik, Epictetus, pernah mengajarkan, jangan berharap hasil dari sesuatu yang belum kamu lakukan. Bertindaklah sesuai peranmu dan biarkan hasilnya mengikuti. Ini bukan hanya tentang filsafat, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan proses kreatif. Banyak dari kita terlalu lama berdiri di pinggir, menunggu waktu yang tepat untuk terjun. Padahal waktu yang tepat itu seringkali tidak ada sampai kita menciptakannya sendiri. Dengan mulai melangkah, jadi kalau hari ini kamu punya ide dan kamu merasa belum siap, belum yakin, belum sempurna, mulailah saja. Tulis paragraf pertamanya meski terdengar canggung. Buat kerangkanya meski masih kosong di banyak bagian. Ucapkan idemu meski suaramu bergetar. Karena kamu tidak akan pernah benar-benar tahu nilainya jika kamu hanya menyimpannya di kepala. Ide yang diam terlalu lama akan membusuk jadi penyesalan. Tapi ide yang kamu jalani, meski terseok, akan perlahan berubah jadi jalan. Dan dari jalan itu, mungkin akan lahir sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu kira. Kita sering mengagumi karya-karya besar, buku yang melegenda, film yang mengguncang dunia, bisnis yang mengubah sejarah. Lalu kita berpikir, mereka pasti memulainya dengan ide yang luar biasa. Ide yang cemerlang, unik, dan sempurna sejak awal. Tapi, itu ilusi. Jika kita membaca lebih dalam tentang mereka, kita akan tahu satu hal yang mengejutkan. Mereka tidak menunggu ide sempurna. Mereka hanya memulai dari apa yang mereka punya. Dan mereka berani memperbaikinya sepanjang jalan. Orang-orang besar bukan mereka yang punya segalanya di awal, tapi mereka yang berani mengerjakan sesuatu sebelum semuanya jelas. Mereka tahu, kesempurnaan tidak datang di awal perjalanan, tapi di ujungnya. Setelah ide itu dibentuk, dipoles, bahkan direvisi berkali-kali. Mereka sadar bahwa ide sebaik apapun akan tetap jadi wacana jika tidak digerakkan. Dan ide yang biasa-biasa saja bisa tumbuh luar biasa kalau dijalani dengan komitmen dan kejujuran. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk tidak terpaku pada hal yang di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan datangnya ide jenius, tapi kita bisa mengendalikan apa yang kita lakukan dengan ide yang kita punya sekarang. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang besar. Mereka tidak menunggu momen ajaib. Mereka tidak menanti sampai merasa 100% siap. Mereka tidak duduk sambil menunggu ilham menyapa mereka dalam bentuk yang megah. Mereka tahu bahwa momen paling menentukan bukan saat ide datang,
Tapi saat kita memutuskan untuk mengerjakannya dengan serius, dengan tekun, dengan sabar, dan seiring waktu, ide itu berkembang. Mereka belajar dari kesalahan. Mereka menerima kritik. Mereka membuang bagian yang lemah dan membangun yang baru. Karena pada akhirnya bukan idenya yang membuat mereka besar, tapi cara mereka memperlakukan ide itu. Seolah-olah meski kecil, ide itu layak diperjuangkan. Jadi hari ini, jika kamu punya satu ide kecil yang terus muncul, jangan abaikan. Jangan tunggu ide yang lebih besar, lebih brilian, lebih memukau. Mungkin justru yang kamu punya sekarang itulah pintu masuknya. Orang biasa akan terus menunggu ide yang sempurna. Tapi orang besar tahu, ide yang datang, meski mentah, meski belum rapi, bisa jadi sesuatu yang luar biasa kalau mereka bersedia membentuknya. Dan mungkin inilah waktumu, bukan untuk menemukan ide sempurna, tapi untuk mulai menyempurnakan yang sudah ada di tanganmu. Kita sering keliru mengartikan rasa ragu. Saat keraguan datang, kita langsung merasa ada yang salah. Kita mundur, kita tunda, kita hentikan semuanya. Padahal, rasa ragu itu wajar. Ia bukan musuh. Ia bukan pertanda bahwa kita harus berhenti. Justru sebaliknya, keraguan adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Kita ragu karena kita peduli, karena kita ingin membuat sesuatu yang bermakna. Kalau tidak penting, kita tidak akan ragu. Kalau tidak serius, kita tidak akan gelisah. Rasa ragu bukan kelemahan. Ia adalah bentuk kejujuran paling awal yang muncul saat hati kita bertanya, apakah ini benar? Apakah ini cukup jujur? Apakah ini tepat? Dan pertanyaan seperti itu tidak untuk dihindari. Mereka perlu dijawab dengan mendalam, dengan perlahan. Tapi bukan dengan berhenti, melainkan dengan masuk ke dalamnya, membuka lapisan demi lapisan. Bukan mencari jawaban instan, tapi memahami bahwa proses inilah yang akan memperkaya ide kita. Seperti laut yang tampak tenang di permukaan, tapi menyimpan kedalaman yang luas di bawahnya. Kita hanya bisa menemukan keindahan itu kalau kita menyelam, bukan jika kita hanya berdiri di tepi dan bertanya-tanya. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk menyambut emosi yang datang, bukan mengusirnya, termasuk rasa ragu. Karena keraguan bukanlah tanda kekeliruan, tetapi bahan bakar untuk kejernihan. Jika kita cukup tenang untuk mendengarkannya. Seringkali, justru di balik rasa ragu itulah letak inti ide kita yang paling murni, yang paling jujur, yang paling layak diperjuangkan. Tapi untuk menemukannya, kita harus berani tinggal sebentar di dalam ketidakpastian. Bukan lari darinya, bukan menutup buku lalu menyimpulkan bahwa kita gagal. Tapi diam sebentar. Dengarkan, tanya kembali, kenapa aku ragu? Apa yang belum kutemukan? Karena seringkali jawaban tidak muncul dari luar, tapi dari keberanian kita untuk duduk bersama rasa ragu dan menuliskannya perlahan-lahan. Jadi jika kamu sedang ragu hari ini, jangan buru-buru mematikannya. Jangan tergesa-gesa melabelinya sebagai kegagalan. Bisa jadi keraguanmu justru sedang membimbingmu ke versi ide yang lebih jujur. Ada satu hal yang sering kita lupakan saat menciptakan sesuatu, bahwa bukan kita yang sepenuhnya menentukan nilai dari ide kita. Kita menulis, kita berbicara, kita menciptakan, tapi kita terlalu sibuk menilai karya itu dari kacamata diri sendiri. Terlalu cepat menilainya, terlalu biasa, terlalu sederhana. Tidak cukup hebat, padahal yang tampak kecil bagi kita bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Sebuah kalimat yang kamu tulis dari keresahan pribadi, yang kamu pikir terlalu remeh untuk dibagikan, bisa menjadi titik terang bagi seseorang yang sedang kehilangan arah. Sebuah ide kecil yang muncul dari pengalaman harianmu, yang kamu pikir tidak ada gunanya, bisa menjadi solusi yang selama ini dicari orang lain. Kita sering meremehkan kekuatan pengalaman sendiri. Kita lupa bahwa justru dari kejujuran yang paling sederhana, lahir koneksi yang paling tulus. Ide tidak perlu besar untuk berdampak,
Ia hanya perlu jujur dan disampaikan dengan niat yang tulus. Dari hati yang tidak ingin pamer, tapi ingin membantu, meringankan, menyentuh, menyadarkan. Kita hidup dalam zaman yang terlalu sibuk mencari yang luar biasa, hingga lupa bahwa yang benar-benar menyentuh hati manusia seringkali lahir dari sesuatu yang sangat manusiawi. Sesuatu yang kamu anggap kecil karena kamu terlalu dekat dengannya. Terlalu terbiasa, tapi ingat, orang lain tidak hidup dengan cerita yang sama. Apa yang bagimu biasa, bisa jadi luar biasa bagi yang belum pernah merasakannya. Apa yang bagimu sederhana, bisa jadi rumit bagi mereka yang sedang berjuang. Filsuf Marcus Aurelius pernah menulis, "Apa yang tidak berguna bagi kawanan lebah, tidak berguna bagi lebah pun secara individu." Kita saling terhubung. Apa yang kamu bagi sekecil apapun, bisa jadi bagian dari keseluruhan yang jauh lebih besar. Jadi jangan tahan dirimu hanya karena merasa idemu terlalu kecil. Bagikan saja. Tulis saja. Buat saja. Bukan untuk diakui, tapi karena mungkin tanpa kamu sadari, ide kecilmu sedang menunggu untuk menjadi jawaban bagi hati orang lain yang tengah mencari. Dan bukankah itu tujuan dari mencipta? Bukan untuk mengagumkan dunia, tapi untuk menyentuh satu hati saja, dan membuatnya merasa tidak sendirian. Kita sering duduk terlalu lama di depan kertas kosong, terlalu banyak berpikir, terlalu banyak menimbang, menunggu momen yang tepat, waktu yang ideal, atau inspirasi yang luar biasa. Tapi kadang, waktu berjalan begitu saja, dan kita tetap tidak memulai apa-apa. Hari demi hari lewat dan ide yang dulu terasa menyala, mulai redup. Bukan karena ia buruk, tapi karena terlalu lama disimpan dalam kepala, tanpa pernah diberi bentuk. Hari ini, mari kita jujur pada diri sendiri. Sudah berapa banyak ide baik yang kita biarkan lewat, hanya karena kita menunggu versi sempurnanya datang? Padahal quote ide bukan sesuatu yang turun dari langit dalam kondisi utuh. Ia seperti benih, kecil, sederhana, kadang tak meyakinkan. Tapi jika ditanam, dirawat, diberi ruang untuk tumbuh, ia bisa jadi pohon yang menaungi lebih dari yang kita kira. Masalahnya, banyak dari kita menunda menanam, karena sibuk menanti bibit paling unggul. Padahal bukan bibit terbaik yang menentukan, tapi tangan yang bersedia menanam dan merawatnya. Stoikisme mengajarkan kita untuk bertindak sesuai kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan apakah ide kita akan sempurna, tapi kita bisa memilih untuk memulai sekarang. Dengan semua keterbatasan dan ketidaksiapan yang ada, mulai menulis, mulai berbicara, mulai menciptakan. Bukan karena sudah yakin sepenuhnya, tapi karena kamu tahu tidak ada keyakinan yang akan benar-benar tumbuh tanpa langkah pertama. Hari ini, mari akhiri penantian yang tidak perlu. Tidak perlu menunggu lampu hijau dari dunia. Tidak perlu menunggu izin dari kesempurnaan. Karena sesungguhnya yang paling kamu butuhkan, sudah kamu miliki niat, keresahan, dan keberanian kecil untuk mulai. Satu baris tulisanmu hari ini, meski terasa biasa, lebih bernilai dari 1000 ide brilian yang tak pernah jadi apa-apa. Satu langkah kecil yang kamu ambil sekarang, lebih berani dari semua rencana besar yang tertunda. Jadi, berhentilah menunggu ide yang sempurna. Mulailah dengan yang ada. Karena mungkin, itulah awal dari sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan bisa terjadi. Dan disitulah arah baru bisa mulai terbuka. Jadi hari ini, kalau kamu sedang membawa sebuah ide kecil yang belum lengkap, belum rapi, belum terlihat besar, jangan buang, jangan remehkan, dan jangan tunggu sampai ia jadi sempurna. Karena ide bukan untuk ditunggu, tapi untuk dijalani, dipercaya, diuji, dan dijatuh cintai, meski dalam bentuk mentahnya. Setiap karya besar, setiap perubahan nyata, setiap gerakan yang menginspirasi dunia, hampir selalu dimulai dari satu langkah kecil yang dibawa dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan mungkin, hari ini adalah waktumu, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi berani. Berani mulai, berani bertumbuh, berani percaya bahwa ide kecilmu bisa jadi arah baru,
bagi dirimu dan mungkin juga bagi orang lain. Karena itu, kalau kamu merasa monolog ini menyentuh, membuka ruang refleksi, atau sekadar menemani pikiranmu yang penuh, dukung terus perjalanan kami di arah baru. Tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan komentarmu di bawah. Ceritakan, apa ide kecil yang selama ini kamu simpan sendiri? Kita tidak harus berjalan sendiri di dunia yang serba cepat ini. Mari tumbuh bersama, perlahan, tapi pasti, di ruang yang tenang, di arah yang baru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan seperti biasa, jaga hatimu, jaga arahmu.